Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang Bibi. Bu, terima kasih sebelumnya karena sudah memberikan waktu luangnya untuk kesempatan Pi melakukan wawancara dengan Ibu pada hari ini. Ya, sama-sama Bibi. Ibu mendukung segala kegiatan yang Bibi laksanakan dalam kegiatan yang mengenai guru penggerak CGP. Ibu tidak akan menghalangi selagi Bibi tidak mengganggu kegiatan PBN Bibi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Adapun kegiatan wawancara hari ini yaitu berkaitan dengan tugas Vi selaku CGP Ya. tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Jadi di sini Bu Epi ingin mendapatkan ilmu dan pengalaman Ibu selama menjadi pemimpin. Ya, agar Epi dapat belajar lebih bijak dalam mengambil keputusan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kegiatan CGP ini Epi dapat lebih baik ke depannya dalam menghadapi siswa-siswa atau murid-murid di kelas, terutama kelas Epi yang Epi ajar. Ya, terima kasih. Sebelum memulai Bu, boleh kita perkenalkan diri Bu? Oke, sebentar dimatikan itu Bu, saya lebih dulu Ya. berisik. Silakan Bu. Ya. Nama Ibu Krisneni Burhan, NIP 1965 03 1988 02 2001. Ibu bertugas di SD 35 Panggambelan ini terhitung Januari 2024, dimutasikan dari SD 10 Lubuk Galung. Ibu menjadi kepala sekolah terhitung dari Januari 2011. Terima kasih Bu. Adapun saya Fevi Rahmadani selaku CGP Angkatan 9 yang melaksanakan tugas di SD 35 Pagambiran. Baik Bu. Adapun selama kepemimpinan Ibu, apa kasus dilema atau bujukan moral yang pernah Ibu tangani? Ya, kalau kasus dilema di sekolah-sekolah yang umumnya terjadi pada siswa, di sini kan banyak dilema-dilema atau bujukan moral. Kalau di sini Ibu menangani kasus seperti ini berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dari etika dan wujud moral perlu dipilih dari tipe kasus pilihan yang muncul. Ya. Berarti itu salah satu cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi pada siswa kita di sekolah. Yang muncul pada siswa. Ya. Bisa ceritakan bagaimana kasusnya Ibu? Ya, jadi sebenarnya sekarang kan banyak di sekolah manapun pasti ada siswa kita yang kurang dalam perhatian pembelajaran. Kadang-kadang siswa kita banyak termenung, kadang-kadang terlambat sekolah setelah ditelusuri. Ini banyak terjadi ya karena kehidupan lingkungan keluarganya. Kadang banyak orang tua yang kurang dapat dari orang tua kurang perhatian, kadang-kadang orang tuanya akibat ya mungkin pertengkaran rumah tangga, perceraian antara ibu bapaknya. Kadang-kadang anak tersebut setelah ditelusuri bukan tinggal dengan orang tua, dengan neneknya atau dengan tantenya. Jadi intinya anak-anak kita banyak yang mempunyai kasus tersebut ya karena perhatian ke orang tua kurang sekali. Berarti yang pertama kita harus mengidentifikasi apa permasalahan siswa kita tersebut menjadi seperti itu.
banyak sekarang terjadi, kadang-kadang dia banyak termenung, kadang-kadang Iya. dia sering terlambat ke sekolah, kadang-kadang ya alat tulis persiapan perlengkapan sekolah tidak cukup, bajunya bajunya yang dipakai kadang-kadang ya tidak pantas untuk dipakai ke sekolah kembali, yaitu karena perhatian orang tua, perhatian keluarga kurang sekali. Ya Bu, kita lanjut. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, eh, ibu akan berdiskusi dulu kembali, ibu diskusikan kembali dulu dengan kalau di SD kan tidak ada wakil kepala sekolah, yang ada kan guru senior. Guru senior, kalau kecuali SMP ada guru BP-nya, ada guru wakil kepala sekolah. Kalau di SD enggak, kalau di SD kecuali ibu ibu ingin berpergian ke luar daerah, baru ibu angkat PRT amanat, itu saja. Tapi wakil kepala sekolah di SD tidak ada, itu yang ada hanya guru senior, umpamanya siapa menurut urutan untuk kepegawaian siapa yang dituakan dan siapa yang bisa kita ambil dipercayakan sebagai mengambil keputusan selagi kepala sekolah ada, dan bisa untuk berbagi atau diskusi mengenai permasalahan dari sekolah. Nah, terjadinya kasus seperti ini itu perlu dibicarakan dulu dengan yang guru senior yang dipercayakan itu, baru terus ibu panggil lagi guru yang terkait yang mengajar di kelas tersebut, seperti guru mata pelajaran, guru bahasa Inggris, guru PAI atau guru PJOK. Itu yang ibu minta pertimbangan, ibu minta pendapat gimana siswa tersebut. Jadi ibu tidak mengambil keputusan sendiri. Berarti perlu musyawarah. Sebagai kepala sekolah dengan guru senior dan guru terutama guru kelas dan guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, itu seperti yang tadi, langkah-langkah prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini. Ya, di situ seperti tadi, prosedur yang Ibu lakukan adalah melakukan musyawarah dengan wakil-wakil guru-guru senior tadi, dengan guru kelas, dengan guru mata pelajaran yang seperti yang Ibu terangkan sebelum tadi, yang di atas tadi. Berarti guru yang dianggap bijak tidak terkait dengan walaupun guru kelas juga terkait dengan guru mata pelajaran. Lebih kan kadang-kadang anak tersebut di kelas dia kurang, kadang-kadang di olahraga mungkin karena belajar di luar kelas atau gimana dia bisa lebih dekat, maka itu dipertimbangkan juga guru mata pelajaran, terutama guru olahraga. Ya, lebih dekat dengan siswanya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dilema etika tidak terlepas juga terkait dengan seluruh warga sekolah, warga seperti guru, seluruh majelis guru. Maka itu di sini kita ada sharing atau berbagi antara kepala sekolah dengan, walaupun tidak rapat ya, kadang-kadang di waktu istirahat kita bisa berbincang-bincang apa permasalahan terjadi di kelas. Nah, di sini kita masuk, maka itu yang paling efektif sekali ya di waktu-waktu saat kita berkumpul saat istirahat, dimana menghadapi siswa-siswa yang mempunyai permasalahan. Nah, jadi komunikasi dengan seluruh warga kepala sekolah, dengan guru-guru guru mata pelajaran dan guru kelas seluruhnya pada jam-jam yang lebih baik, jam efektif sewaktu istirahat sebelum berbincang-bincang. Berarti waktu santai. Waktu santai ya. Tidak kita fokus untuk tidak mengganggu PBM, dan itu kan bisa berbagi kita yang siswa mempunyai masalah itu kan terjadi kadang bukan ada sewaktu-waktu, setiap hari pasti ada permasalahan di kelas. Tergantung besar kecilnya masalah. Kemudian hal-hal apa
yang selama ini menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tua siswa tersebut, bahwasanya pendidikan itu penting untuk masa depan anaknya, kan itu tuh. Tapi ya kadang-kadang di sini orang tua berperan sangat penting sekali kesadaran tersebut. Kadang ya tidak tergantung juga, ada orang tua yang pendidikannya rendah, tapi dia ingin lebih anaknya tidak mau seperti orang tuanya, harus lebih baik. Ada seperti itu orang tua. Ada lagi orang tua dia sibuk dengan pekerjaannya, dia pendidikannya mungkin ya di bawah, ya istilahnya udah S1, udah tapi dan karena egonya itu perhatian karena kurang, dia sibuk dengan pekerjaannya. Ada juga yang kurang perhatian tuh Mbak Fi. Ada juga kita kan terjadi di sekolah. Di sekolah kita juga ada tuh, di sekolah-sekolah juga ada seperti itu. Jadi memang yang diminta memang fokus orang tua berperan sangat itu penting sekali. Karena kedekatan orang tua dengan siswa itu dominan anak-anak tuh kan di sekolah cuman setengah hari, lebih dominan, lebih dari 18 jam di rumah. Baik Bu, apakah yang Ibu lakukan untuk memilih sebuah tata kala atau jadwal tertentu dengan sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kalau terjadi dilema ini mungkin Ibu tidak mempunyai jadwal khusus. Seperti Ibu bilang tadi, Ibu bisa menangani secara langsung pas kejadian. Maka itu selagi kita istirahat, Ibu bertanya-tanya dengan guru kelas, apakah ada terjadi permasalahan yang kita hadapi di sekolah, di kelas masing-masing. Kalau ada, langsung kita tangani. Kalau tidak ada, kalau memang Ibu terdesak dengan kegiatan lain, baru Ibu ambil jadwal yang lain. Berarti sesuai dengan tingkat kasus yang kita hadapi dan tingkat waktu yang Ibu punya. Kalau Ibu punya waktu, langsung Ibu selesaikan. Tapi kalau Ibu tidak punya waktu, Ibu kasih jadwal. Atau karena yang anak tetap kita panggil langsung, kita tangani. Tapi kalau perlu dengan orang tua, kita harus membuat jadwal. Atau kita memberi undangan dulu kepada orang tua. Tapi kalau bisa tuh memang untuk mendesak sekali orang tua harus hadir, ya secara via telepon. Tapi kalau orang tua tidak bisa datang, ada yang kesibukan pekerjaannya, kita kasih undangan dengan jadwal tertentu. Baik Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iyalah, dia mengambil keputusan satu dilema etika di sekolah, Ibu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, pasti dibantu dengan Ibu harus konfirmasi dengan guru kelas, khusus seluruh guru keluarga kita di SD 35 Pengambilan ini. Tidak bisa kepala sekolah mengambil kebijaksanaan sendiri, ada pertimbangannya. Kita lihat bagaimana kondisi orang tuanya, maka itu yang lebih dominan kan tahu guru kelasnya masing-masing. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Maksud Ipi? Kan Ibu sudah mengalami kasus ini, sudah Ibu lewati. Dari peristiwa yang telah Ibu lewati ini, apa pembelajaran yang Ibu dapat? Pembelajaran Ibu dapat, ya Ibu melihat lingkungan sekolah, bagaimana cara mengambil keputusan tersebut. Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, baru Ibu ambil keputusan. Terus yang dapat Ibu petik, ya
eh, bagaimana sosial siswa dengan orang tuanya bisa kita atasi, kita selesaikan permasalahan tersebut. Jadi kalau memang itu karena terjadi banyak di orang tua, ya kita itulah orang tuanya. Berarti budaya lingkungan sekolah itu yang penting sekali untuk mengambil keputusan ini. Berarti kita harus kenali lingkungan kita, lingkungan sekolah kita dulu sendiri, baru lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Nah, Bu. Oke, Bu. Terima kasih atas pengalaman yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat buat Pi menjadi pribadi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Dan perlu adanya musyawarah dengan rekan-rekan di sekolah karena kita berbaur setiap harinya dengan warga sekolah. Iya. Ya, Bu. Ibu juga minta BP dengan CGP ini lebih baik BP untuk kedepannya dalam menghadapi siswa, dalam menghadap kita sesama guru di sekolah, bagaimana kita menghadapi teman-teman. Karena kan pendapat kita tidak sesuai dengan kawan-kawan. Mungkin sebagai guru CGP mungkin agak sibuk. Iya, agak sibuk sekali dengan kegiatan-kegiatan itu, tapi harus bicara dengan guru, lebih guru mata pelajaran. Tapi kan ada pelajaran bahasa Inggris PAI dengan guru kelas, dengan PJOK. Biar bicarakan, bisa mengatur bagaimana kegiatan CGP tidak mengganggu pembelajaran Pi dan bisa konfirmasi dengan kawan-kawan untuk penggantinya. Jadi dia harus mengatur betul-betul tahu mata pelajaran seperti guru mapel berada di kelas mana, disesuaikan dengan jadwal kegiatan PGPP untuk karena yang bisa menggantikan kelas P saat guru kelas bisa, guru mata pelajaran bisa di mana jam-jamnya kosong gitu. Nah, jadi dia harus mengatur kegiatan CGPP dengan kegiatan mapel di SD kita 3 bulan ini. Berarti guru piket Jadi dia harus saling kerjasama dengan majelis guru lainnya. Ya, kita terbuka, kita harus jalin rasa kekeluargaan yang besar. Ini kan mudah-mudahan dengan CGPP bisa melahirkan generasi-generasi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, Bu. Ya, oke, Pi. Ya, mudah-mudahan sukses. Ya. Terima kasih atas rekaman video ini. Semoga wawancara dengan Kepala Sekolah SD 35 Pagambiran dengan Ibu Krisnaini Burhan dapat menjadi pelajaran bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fevi Ramadhani, CGP Angkatan 9 dari SD 35 Pagambiran. Kali ini saya ingin mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SD 37 Pagambiran. Assalamualaikum, Ibu. Dipersilakan oleh Ibu. Terima kasih Ibu. Nama saya Yeni Afrita, SPD, Kepala Sekolah SD 37 Pagambiran. Baru berdinas di sini lebih kurang 1 bulan, tepatnya tanggal 2 Januari 2020. Sebelumnya bertugas di SDN 38 Kampung Baru lebih kurang 8 tahun, dari 2016 sampai 2023. Cukup lama ya, Bu, menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi di sini Fevi sebagai guru penggerak ingin mencari pengalaman Ibu, istilah belajar dari pengalaman Ibu selama kepemimpinan Ibu menjadi kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang pernah Ibu alami selama di sekolah.
Adapun tema dari tugas ini yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi Ibu, adakah kira-kira kasus yang butuh penanganan ekstra bagi Ibu dalam menangani kasus selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah tersebut? Boleh diceritakan sedikit, Bu? Terima kasih ya, Bu. Mungkin yang bisa Ibu ceritakan pengalaman tadi kan di 37 ya, karena Ibu baru 1 bulan. Sementara kasus-kasus yang rasanya tadi dikatakan menarik, yang katanya mungkin menantang, belum ditemui di sini. Tetapi kalau di SD 38 Kampung Baru ada kasus yang rasanya menarik dan itu butuh tantangan, yang mana dia adalah siswa kelas 6. Jadi di detik-detik mau ujian seperti mungkin sekitar semester 2 seperti ini, sekarang kan udah bulan Februari, berarti kan kalau kelas 6 cuma menghitung hari ya, menghitung hari, lebih kurang bulan Mei nanti sudah ujian. Nah, kasus ini terjadi juga pada anak ini. Dia seorang laki-laki, namanya masih teringat Bu Heidi. Ya. Jadi dia tidak masuk sekolah. Jadi sayang, kalau dia tidak masuk sekolah, kita biarkan, berarti dia putus. Dia tidak menamatkan, berarti artinya ya masa depannya terancam dan bisa kalau kita biarkan dia jadi guru. Nah, untuk itu salah satunya usaha kita, nah, kita cari apa penyebabnya, kenapa aku tidak hadir lagi. Jadi kita cari persoalannya ini, kenapa dia sampai tidak hadir ke sekolah. Dengan cara kita memang mengunjungi rumahnya. Kita kunjungi rumahnya, kita cari. Nah, pada saat hari pertama itu memang dia tidak di tempat, tidak di rumah. Karena anak ini ternyata tidak sekolah, memang dia di luar rumahnya, termasuk dia tidak pulang-pulang. Entah dia tidur di mana gitu. Jadi setelah mungkin ada usaha kita agak berapa hari baru diketahui kalau si anak ini ternyata dia salah satunya mencari batu di sebuah sungai yang tidak jauh dari sekolah. Dan di dekat itu mungkin ada rumah-rumah masyarakat atau tempat pekerja itu, di situ dia menginap. Akhirnya pihak sekolah ini salah satu caranya kita panggil orang tua, dan kita bermusyawarah dengan orang tua dan juga dengan Heidi sendiri agar dia kembali ke sekolah. Terima kasih atas cerita kasus yang cukup menarik bagi kita. Nah, Ibu, ada beberapa pertanyaan dari kasus yang diceritakan. Mohon kesediaan Ibu untuk menjawab. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau moral? Yang pertama, jadi seperti kasus tadi tentu kita dulu petakan ya, kita petakan, kita cari penyebabnya apa. Kemudian dikasih penyebab. Nah, kenapa? Contohnya seperti tadi kan Heidi itu tidak hadir. Apa sebabnya dia tidak hadir? Kenapa dia malas ke sekolah? Ternyata salah satu sebabnya itu karena dia broken. Dia hanya tinggal sama orang tua, sama mama, sama ibunya. Dan ibunya ini tinggal bersama kakak perempuan yang sudah menikah. Kita sudah bayangkan berarti ketidaknyamanan
dipanggil, ya salah satunya itu penyebabnya ketidaknyamanan atau dia dengan anak seusia seperti itu masih mencari jati diri. Sementara orang lain tinggal dengan keluarga yang lengkap, dia hanya tinggal dengan ibu, dan itu pun normal dengan tanda kutip, menumpangkan dengan kakak yang sudah menikah. Jadi pertama kali memang perlu sekali kita cari dulu solusi apa, penyebab masalahnya apa. Karena di sini kan tidak masuk ke sekolah. Ya, bahkan di rumah nggak mau tadi. Nah, di rumah pun dia tidak ada. Tidak nyaman. Begitu. Jadi penyebab yang pertamanya itu yang ketidaknyamanan tadi. Ketidaknyamanan tadi terlibatlah dia tidak maunya ke sekolah. Menarik sekali, Bu. Jadi perlunya identifikasi apa akar masalah dari kasus yang terjadi. Ya. Kemudian baru kita mengambil tindakan. Nah, itu pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus ini, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Seperti kasus kayak gini ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama, pihak sekolah nih, wali kelas harus paham betul. Jadi kita bentuk tim, salah satunya penyelibatannya itu adalah wali kelas, wakil kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah ini tidak selalu berada di tempat. Nah, karena ruang dan waktu kepala sekolah ini terkadang ada yang mendadak, sementara kasus ini perlu penyelesaian, perlu pendampingan. Nah, jadi perlunya kita membentuk tim. Nah, salah satunya di kelas, kemudian bisa kita bentuk satu lagi tim, misalnya guru PL atau guru siapa saja yang bisa nanti memantau di luar, karena seperti kasus saya gini kan dia lebih banyak di luar rumah. Ya. Nah, dan akhirnya kita temui jadi kan karena ada guru yang kita suruh pantau, maka ditemuilah dia di sebuah sungai yang dia sedang menggali batu. Nah, kan itu ya. Jadi kita butuh yang seperti itu. Mungkin kalau perempuan semuanya mungkin ada keterbatasan gerak. Maka kita perlu juga ini sebenarnya kasus ini, seperti ini kita perlu selain dari guru kelas, kita butuh guru laki-laki mungkin yang bisa lebih bergeraknya cepat. Lalu Bu, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tidak pada kasus yang lain yang termasuk bujukan moral atau biaya. Selain langkah-langkah pertama tentu kita musyawarah ya, kita komunikasikan gitu. Jadi setelah pertama ya kita musyawarahkan dulu. Ini contoh salah satu dari kasus yang tadi, kan masih banyak ada kasus-kasus yang lain gitu kan. Jadi seperti kasus yang tadi itu tentu kita langkah pertama apa kedepannya mau diapakan, tentu perlu kita musyawarahkan, perlu kita komunikasikan, dan perlulah tadi kita buat tim. Nah, kemudian kita langkah-langkah kita apa, solusi kita apa, sehingga si anak ini mau dia kembali ke sekolah. Jadi dia menganggap pendidikan ini penting, dan mungkin tugas kita lah sebagai guru yang menanamkan bahwa pendidikan itu penting. Mungkin itu tidak didapat jadi keluarga peran kita lagi. Jadi itu langkah-langkahnya. Yang pertama kali memang musyawarah dan komunikasi. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif pengambilan keputusan pada kasus ini? Ya yang tadi itu Yang melakukan musyawarah. iya
Yang pertama kita tahu dulu akar persoalannya apa, akar masalahnya apa. Misalnya ketika ada sebuah kasus, kenapa kasus itu bisa terjadi? Nanti kita identifikasi itu perlu, dan kemudian kita cari dulu, karena kita tidak akan bisa menyelesaikan sebuah masalah, sebuah persoalan kalau kita tidak tahu dulu akar persoalannya apa. Jadi yang efektif yang pertama yaitu kita tahu bentuk dari persoalan itu sendiri apa, lalu nanti dari situ nanti bisa kita memberikan solusi-solusi atau tindakan-tindakan gitu kan. Jadi kita dan mengguna dan membentuk tim ini karena kepala sekolah tidak selalu berada di tempat, sementara kasus ini bisa saja suatu saat butuh bimbingan, butuh pendampingan. Nah, tim tadi siap. Nanti kita sebagai kepala sekolah kita bisa terima laporan, atau mungkin ada ternyata solusi-solusi yang telah kita berikan atau tindakan kita berikan mungkin rasanya kurang efektif. Nah, kita bisa musyawarahkan kembali, kita cari alternatif solusi yang lain. Nah, mungkin itu yang lebih efektif. Di samping kita juga mencari data-data yang lebih konkret tentang Iya. si anak. Iya. Jadi kita bergerak itu perlunya mungkin berbasis data. Data. Iya. Jadi berbasis data mungkin kita perlu si anak ini sendiri bagaimana karakternya, dan di masyarakat juga bagaimana. Mungkin itu lebih efektif ke anak dan pendekatannya seperti apa. Karena anak yang karakternya lembut kita nggak bisa keraskan. Anak yang keras kita lembut nggak masuk. Ada kalanya tegas untuk dia perlu. Tapi memerlukan jeda, nggak harus langsung. Tidak, kita lihat, dan itu semuanya kan butuh waktu, step by step, sehingga gitu ya. Sehingga nanti walaupun kita udah bisa menarik dia ke sekolah, nah bagaimana dia tuh bertahan di sekolah, kan seperti itu lah. Iya. Jadi kalau dapat kasus-kasus yang seperti ini, kita jangan Abaikan. motivasi kita udah, dia kan nggak mau, kemarin tuh tidak mau ke sekolah, sekarang kan udah ke sekolah kan, ya udah, jangan sampai di situ. Tetapi dia hadir ke sekolah tidak sekedar numpang duduk, tapi dia benar-benar bahwa pendidikan ini penting, dan itu kita coba tanamkan. Nah, itu makanya tadi tim tadi perlu pendampingan, tetap memantau, terus memantau, bukan hanya dia udah hadir Bu, berarti kita lepas, tidak. Berarti dari tergantung kasusnya Ibu Ya, jika kasus ini menurut kita berat, berarti perlu penanganan yang lebih ekstra dan perlu jadwal yang lebih panjang. ya. Dan ini kalau tadi kan Ibu mengangkat kasus seperti Heidi ini kan, apakah hanya sebatas Ibu sudah hadir ke sekolah selesai? Tidak. Nah, karena kita berharap ke depannya jadi mungkin dia punya keinginan nanti setelah ini dia ingin ke sekolah negeri. Untuk ke sekolah negeri itu dia harus memang konsentrasi, memang dia harus fokus untuk belajar. Nah, fokus belajar itulah yang tadi tugas kita dampingi lagi. Jadi kalau tadi itu menjemput dia ke sekolah sudah hadir, berarti kan kalau kita lihat tadi sebuah kasus selesai kan? Iya. Nah, selesai dia hadir. Tapi apakah dia hadir itu udah maksimal? Nah, itulah yang tadi itu tim tadi benar-benar kita tetap pantau dia gitu. Kita pantau sehingga nanti tujuan kita dia benar-benar bisa menyelesaikan di sekolah kita apapun yang diinginkan. Nanti dia ingin sekolah negeri itu yang dan kita wujudkan keinginannya gitu. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Tantangan itu kebanyakan dari
pihak luar, terutama pihak keluarga ya, pihak keluarga terkadang mindset keluarga ini menganggap pendidikan ini masih apa ya, menganggap tidak begitu penting, gitu kan. Jadi situ kendalanya. Dan apalagi sudah menganggap si anak ini sebagai tulang punggung. Jadi dia kalau pihak keluarga lebih mementingkan si anak ini sebagai tulang punggung daripada si anak ini menuntut pendidikan. Sementara kita tidak menginginkan anak yang putus di tengah jalan, kan begitu. Nah, jadi tantangannya itu tadi, Berubah mindset apabila pihak keluarga ini yang kurang mendukung. Tetapi kalau ada pihak keluarga yang mendukung, nah tantangannya nanti sama si anak itu sendiri. Nah, dan tugas kita pula lah mencari gimana memasuki yang karakter si anak ini. Namanya anak-anak pasti bisa dibentuk selagi kita dapat hatinya. Mungkin pendekatan itu pas, insya Allah anak itu bisa mengikuti kita. Bagaimana kita menanamkan kedua bahwa pendidikan ini penting sekali dan dia merasa juga butuh, gitu. Bagus sekali Bu. Berarti penanaman atau mindset kepada orang tua dan siswa sangat penting dalam pelaksanaan atau penyelesaian kasus ini. Dan Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat dan selesai? Kemudian atau Ibu menjadwalkan untuk penyelesaiannya? Atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya kalau jadwal sih pasti ada, tetapi kenapa? Contohnya jadwal yang perlu yang kita buat, misalnya kita ingin bertemu dengan orang tua, itu ada jadwal. Kenapa? Karena keberhasilan sebuah kasus tentu adanya kerjasama dari pihak keluarga. Nah, dan itu perlu kita jadwal yang dimaksud mungkin itu kita kapan kita bertemu dengan orang tua dan kapan pula kita berkomitmen. Jadi karena di sekolah kita udah sama-sama tahu waktu di sekolah hanya dari taruhlah jam 7 sampai jam setengah 1. Setelah itu usai. Setengah 1 sampai malam, sampai besok pagi, dan itu anak bersama keluarga. Nah, seperti kasus yang Ibu angkat tadi itu, kalau dibiarkan tanpa kontrol, dia bisa kembali. Dia bisa rasanya enak di luar sana, bebas, Nggak ada yang mengekang. tidak ada mengekang. Di sekolah itu ada dia merasa terkekang. Kenapa? Dikasih PR, dikasih aturan. Nah, jadi itu perlu. Nah, jadi kita hanya menjadwal dan prosedurnya yang kita dengan orang tua, kemudian kita berkomitmen dengan orang tua. Jadi apa yang sudah kita komitmen baik pihak sekolah dengan pihak keluarga, mari sama-sama kita laksanakan gitu. Jadi nanti orang tua pun harus lebih terbuka juga. Karena nanti kalau di luar sekolah kami tidak tahu kegiatan anak, kecuali kalau orang tua sendiri yang melaporkan. Nah, jadi kalau kebetulan kasus yang ini mungkin karena kita udah bekerja sama dengan orang tua dan orang tua pun sudah terbuka, dan kita pun ingin sama-sama merubah anak kita ini ke arah yang lebih baik, sehingga pihak sekolah pun kadang menerima masukan dari dia. Seandainya si anak ini nggak hadir nih, Ibu udah dapat, kami dari pihak sekolah dapat cerita, ya Bu, jadi selama 2 hari ini nggak pulang.
kemana. Kalau pihak di rumah tidak tahu kemana, dan mohon maaf, nanti kami pihak sekolah ya berusaha mencari kemana gitu kan. Kalau ada dan ini dan kasusnya ini memang pernah sekali habis setelah selesai itu dia pernah, ternyata jawaban anak ini ada yang menarik dari temannya karena mungkin menjanjikan apa, dan ini berhubung juga karena dia lama nggak sekolah, itu manisnya uang dia coba. Nah gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya yang dia dapat itu mungkin tidak seberapa yang diberikan ke ibunya. Nah gitu kan. Jadi itu pernah kembali dan akhirnya dicari oleh pihak sekolah. Insya Allah dengan tekad kita, dengan keikhlasan kita, ini adalah anak kita. Jadi dicoba cari kembali, dicari. Akhirnya itulah. Bagaimana dia sekarang, Bu? Dia sekarang alhamdulillah, kami pihak sekolah rasanya ya mungkin itu tidak bisa dibayar dengan uang, dengan apa ya, mungkin sebuah kebahagiaan kita ketika ibu sendiri di jalan ada anak yang berteriak memanggil ibu, Pak, kami berhenti, lalu lihat siapa, ibu sendiri agak lupa karena dia udah pakai baju abu-abu, Udah SMA. jadi ditanya siapa, masa ibu lupa, Heidi Bu. Nah jadi itu ya, jadi kebanggaan atau kebahagiaan seorang guru melihat keberhasilan dari seorang anak gitu. Jadi pertanyaan ibu ketika itu ke dia, Heidi, waktu itu kalau kamu tidak dijemput, tidak ke sekolah, kamu gimana? Bu, mungkin saya menyesal katanya. Jadi apa yang terpikir? Kita udah lakukan tindakan yang benar. Nah, ketika itu kita mengabaikan, kita anggap dia tidak apa, ketika dia kita udah tarik, kemudian dia pun seperti itu dan tidak ada kegigihan dari kita gitu kan, mungkin kita akan membiarkan dia. Ternyata dia pun sendiri baru menyadari, menyesal Bu. Nah, tak mungkin kan, badannya pun udah besar, setahun dia DO, kemudian besok mengulang, dia akan mikir, nggak mungkin dia kan sama dengan anak kelas 5 ini nanti. Kita kelas 5 ini kecil-kecil, itu yang terjadi. Jadi mungkin yang kita lakukan tidak seberapa, tapi efeknya besar. Aku merasa ketika itu mungkin belum melakukan apa-apa. Ternyata ketika dia bertemu di jalan itu, dia memakai baju SMA dan pertanyaan itu dilemparkan ke dia kembali dan jawabnya itu akhirnya apa ya? Terenyuh hati kita. Hati kita seorang guru. Untung itu ya. Karena Bu, kalau tidak saya akan menyesal. Jadi kita sebagai guru ini, Bu, keberhasilan siswa itu tidak dinilai dengan uang, tapi dengan cara dia sukses mendapatkan apa yang diinginkannya, itulah keberhasilan dari seorang guru atau pemimpin. Dan juga mungkin pesan juga semua guru gitu ya, jangan pernah kita patah semangat, karena dimanapun kita mengajar pasti banyak dilema dan persoalan-persoalan ini pasti terjadi. Jangan sampai sekecil apapun persoalan, jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita menyesal di kemudian karena kurangnya perhatian kita, lihat anak sampai tidak sekolah lalu kita biarkan aja. Kita pun udah letih, jangan sampai merasa letih. Yakinlah, usaha Tak mengkirakannya. usaha tidak mendustakan saya. Jadi itu Dari niat awal jangan sampai lengah. nah ya, pokoknya kita ikhlas, kita sabar, insya Allah Allah akan berjalan. Allah akan berikan jalan terbaik dan kemudahan untuk niatnya kita itu. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau
membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema? Yang pertama tentu saja ibu punya bukti yang solid, tempat bahwa ketika ada persoalan ini perlu diselesaikan, harus kita selesaikan. Jadi semuanya persepsi kita sama bahwa ini butuh penyelesaian. Jadi ketika seorang kepala sekolah tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa dukungan dari guru, tanpa dukungan dari orang tua juga. Dan alhamdulillah mungkin ibu di 38 itu kan sudah ada 8 tahun. Jadi kerjasama kita dengan orang tua insya Allah pun terjalin, komunikasi kita terjalin. Jadi sehingga ibu membangun ke orang tua apapun bu, mungkin tak sampai ke pihak sekolah, tetapi dia anak kita nih, tolong sampaikan informasi gitu kan. Jadi adanya kerjasama seperti itu, kerjasama dari orang tua, dari masyarakat, dan terutama sekali dari guru-guru kita. Jadi semuanya harus solid. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema? Pembelajaran dapat diambil, jangan pernah batas diri. Tetaplah apa yang semampunya yang kita buat. Jangan kita pikirkan mungkin kecil buat yang kita lakukan, tetapi dampaknya besar Bagi anak. ya, bagi anak. Kenapa dia? Ya, contoh kan, contoh kan kayak tadi itu kan, kayak kasus ini kan salah satu tuh. Dan banyak lagi kasus yang lain. Seperti apa? Mungkin baik dari guru sendiri, dari kepala sekolah sendiri. Kenapa kita kunjungi sekolah, lalu anak-anak yang berkasus seperti itu, kenapa kita apa kabarnya nak? Mungkin hanya sekedar menanyakan kabar, terus bagaimana, dan dia merasa kita memperhatikan. Mungkin bagi kita kan anak kecil, hanya sekedar menyapa, tapi bagi anak itu besar. Berarti dia bisa punya, apalagi kalau seorang kepala sekolah yang menyapa, ya kan? Mungkin dia sebuah ini pagi-pagi saya bisa kepala sekolah, itunya kabarnya. Banyak mungkin seperti istilahnya mungkin ada sebuah seperti itu bagi dia kan. Karena kita lihat aja kepala kan ada seperti itu, apalagi yang kelas kecil kan, yang kelas 1. Kalau yang kelas besar ya itu kita tanya, karena dia udah mulai beranjak 4, 5, 6 itu kan dia udah beranjak ke dewasa, udah beranjak ke remaja gitu ya, beranjak remaja, dan lingkungan mempengaruhi. Jadi jangan kita merasa kita tidak mesti pula berbuat untuk merubah sesuatu selalu berbuat besar, tidak. Jadi mungkin kecil dianggap tapi besar manfaatnya. Jadi pembelajaran yang dapat ibu ambil yang pertama adalah memang itu kesabaran, keikhlasan, kemudian jangan patah semangat, kemudian juga kebersamaan ini perlu. Apalagi di satu sekolah itu kerjasama dari satu sekolah untuk menyelesaikan itu perlu. Karena kalau seperti wali kelas saja ini punya kasus, lalu dia hendak mau berbagi, gitu kan. Lalu kasusnya mungkin sederhana, bisa diselesaikan, oke selesai. Nanti ternyata kasus itu besar, kita perlu berbagi. Mungkin bagi guru A yang terpikirkan hanya satu solusi ini, tapi karena kita bisa berdiskusi,
mungkin ada masukan, oh, kalau gini bagaimana sehingga menjadi sebuah apa ya, mungkin lebih penyelesaiannya kalau lebih efektif lagi. Keefektifan. Iya, karena ibu tetap berprinsip daripada satu kepala berpikir dari banyak kepala lebih bermanfaat dan lebih karena wawasan kita pun, pengetahuan kita kan terbatas. Kita butuh masukan dari yang lain. Terima kasih Bu. Begitu banyak pelajaran dari satu kasus Bu. Terima kasih atas berbagi Ibu kepada kami. Semoga Ibu bisa menerapkannya menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengambil keputusan, terutama mengatasi masalah yang terjadi pada siswa kita. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Vivi, karena ini juga pengalaman juga ada ibu, gitu kan. Dan ibu udah kenal Vivi sejak lama, sampai hari ini ternyata benar kan? Walaupun Vivi tidak satu sekolah dengan ibu, tapi kita bersekolah dulu bertetangga. Ibu tahu kiprah Vivi, sampai Vivi menjadi CGP sekarang, rasanya kita berkabung. Karena ini apa ya, Vivi termasuk kalau menurut pandangan ibu termasuk guru yang gigih. Sehingga seperti ibu sampaikan tadi, usaha itu nggak sia-sia kan. Jadi Vivi pantas ini CGP yang ibu sendiri tahu untuk jadi guru penggerak ini begitu bilang susah sih, iya susah. Ikhlas. Yang tadi itu, karena tidak ada persoalan, tidak ada apa nih ya, maksudnya aku yakin dan percaya banyak yang udah pilih gitu kan. Mudah-mudahan dengan kita berbagi ini Vivi menjadi lebih tangguh, menjadi lebih kuat, menjadi guru yang benar-benar kita dibutuhkan. Jadi kita kalau dapat menjadi guru yang diundurkan, nah, jadi ketika Vivi nggak datang satu hari, anak merasa kehilangan. Ya, Bertanya kenapa ibunya nggak hadir. Tapi jangan kita menjadi seorang guru ketika kita tidak hadir, suara anak keluar. Kita perlu introspeksi kan? Ya. Dan ibu yakin ibu pasti dicintai. Pasti dicintai karena karakter Vivi seperti yang ditanyakan dan terus ditingkatkan sama ibu ya. Apalagi Vivi udah sekarang dari CGP memang semua di Guru Penggerak semuanya dari sini. Dan kedepannya Vivi lebih dimudahkan dan dilancarkan dengan niat kita yang tulus, dengan kesabaran kita, dengan keikhlasan kita, dan apa yang kita lakukan tidak semuanya bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dinilai dengan uang. Ketika kita selesai menyelesaikan apa saja, ilmunya, pelajarannya, dan itu adalah kesuksesan. Ketika kita berbuat ke orang lain, bisa mempengaruhi orang lain, bisa berubah orang lain, itu udah sukses kita. Ya, kita akan memberikan manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Vivi dan juga untuk yang lebih banyak untuk Vivi. Demikianlah wawancara kali ini pada sesi kasus kedua dengan Kepala Sekolah SD 37 Pagambia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
siang Ibu. Siang. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan luangan waktu yang diberikan buat Vi dalam kegiatan wawancara kali ini. Baik Bu, di sini Vi ingin mendapatkan ilmu atau pengalaman Ibu yang berkesan selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah dalam menyelesaikan kasus, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu Bu. Silakan Bu perkenalkan diri. Baik, Dapat Tepi, saya adalah nama Putriani, mendapat sebagai sekolah SD 16 Pengadilan. Tempat tinggal di Perak Lawai, Gang Sabar 3. Terima kasih Bu. Adapun saya Fevi Ramadhani, CGP angkatan 9 dari SD 35 Pagambilan. Baik Ibu, ya, dari pengalaman yang pernah Ibu alami, tentu ada kasus yang berat atau kasus yang berkesan bagi Ibu dalam menyelesaikan kasusnya selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Ya kan Bu? Ada contoh. Nah, iya, boleh jelaskan. Ya. Contohnya anak ini mau tinggal kelas, tetapi dia kini nak IKM. IKM kan ada satu dia bagi dua, dia bagi A, B dan C. Ya. Kalau A tidak boleh ditinggalkan kelas 1 sama kelas 2. Ya. Jadi banyak mempertimbangkan guru kepada kepala sekolah berkata, bagaimana caranya Bu supaya anak ini naik ke kelas 2, tidak boleh sekarang ditinggalkan. Ada ambillah kebijaksanaan, yakni diberilah kerja tambahan baik di rumah maupun di sekolah, diberi media, diberi PR, kemudian dipanggil orang tuanya. Alhamdulillah hasilnya memadai untuk siswa ini naik kelas. Berarti mencapai KKM. KKM. Berarti itu kasus ya. Kasus. Ibu ada Bu. Ada juga kasus satu lagi contoh. Ini diploma etika ini berat mempertimbangkan mengenai guru ini. Guru ini sering tidak masuk kerja, mengajar, sudah inisiatif, sudah dipanggil. Pokoknya bermacam-macam ragam lah. Teknik atau taktik atau musyawarah dengan pengawas, dengan guru, dengan pokoknya yang terlibat dalam sekolah. Tapi tidak juga ada hasilnya. Alhamdulillah di bawah forum yang lebih tinggi ada kemajuan. Berarti ke pihak mana tuh Bu? Ke Dinas Pendidikan Kota Padang. Jadi ada tekanan bagi dia Iya, kepada itu. guru agar bekerja lebih maksimal. Maksimal, karena itu adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab untuk proses belajar mengajar setiap Iya. hari. Kalau dia lalai, ada apanya nanti pasalnya ada itu mengenai seorang PNS meninggalkan kita. Dia bisa diberhentikan, tidak hormat. Iya ya. Jadi ada tekanan hukum di sana ya, Ya, bukan? kena hukum. Jika para guru melakukan tindakan yang tidak wajar dalam pekerjaannya atau melalaikan siswanya, tentu ada tindakan kepala sekolah untuk melakukan tindakan kepada guru agar siswa tersebut tidak terabaikan. Tidak terabaikan dalam proses belajar mengajar. Menarik Ibu. Ini jadi dari kasus yang Ibu hadapi ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Mohon tanggapannya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini? Berdasarkan pengalaman, antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Ada alasan masuk akal dan tidak masuk akal. Dilema etika sudah alasan tertentu, maka sesuai dalam rujukan moral. Ini contohnya seperti ya,
yang mana tadi si guru tadi Iya. selain si guru tadi kan ini kasus nih Bu Betty. Iya. Ini menunjukkan moral ini kan antara iya antara tidak. Benar, Sedangkan salah. Dilema Etika yang sebenar-benarnya tapi masih ada apa Rasa kita sebagai manusia. Hmm. Sehingga Bu Pepi si guru tadi nangis ya, oke Bu, tapi dia tingkah laku, nasihat orang, nasihat dinas diabaikan semua, akhirnya beda surat peringatan. Kan ini Bu Pepi. Iya. Diberi surat peringatan, gaji diberhentikan sekian bulan, diproses lagi, macam-macam lagi, berhenti saya. Jadi tindakan yang dilakukan melalui pihak dinas Ya. ada tenggang waktu. Tenggang waktu sekian bulan. Setelah sekian bulan tidak ada perubahan, itu dilema bagi kepala sekolah. Iya. Dilema juga bagi orang dinas. Iya. Tapi yang si pelaku tidak mengerti dengan itu. Santai aja. Santai saja. Akhirnya, lalu surat keputusan dari dinas berhenti dulu gaji diberhentikan. Setelah 6 bulan gaji diberhentikan, langsung ada surat pemberhentian. Berarti guru ini sudah berhenti sekarang. Sudah, tapi ada 12 hari jual lagi. Bisa diangkat lagi ke tempat yang lain. Nah, tapi saya tahu ibu kemarin bisa, tapi banyak juga alasan. Menarik ya Bu, bagi kita sebagai Bagi guru. kita, jadi bagi siswa, guru yang seperti merugikan siswa, merugikan masyarakat, karena dia tidak datang mengajar. Nah, kalau guru olahraga, kalau tidak datang mengajar bagaimana keadaan siswa ibu? Iya. Itu enggak sabaran saya. Nah, siswa yang digantikan temannya, oke lah bisa digantikan guru olahraga sekian, tapi tidak maksimal, tidak seperti guru olahraga mengajarnya. Ada digantikan, tapi tidak maksimal. Iya. Karena tidak bidang studinya. Betul sekali Bu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kami berbicara dulu musyawarah dengan guru. Kalau tidak dapat keputusan dengan guru, tidak lulus, langsung ke pengawas. Kita kalau ada kasus ini, kita turun bernaik berjenjang, batangga naik, berjenjang batangga naik. Nah, sudah dimusyawarahkan sama guru, tidak putus dengan kami sebagai kepala sekolah, tidak putus dengan guru, komite, langsung ke pengawas. Nah, pengawas, bukan pengawas dirumuskan juga sama pengawas. Jadi ada tahapnya. Tahap-tahapnya ya. Dari kita dulu sebagai tim di sekolah, sebagai sesama guru, nah Bu, kalau tidak berubah baru lanjut kepada pihak yang lebih rendah. Lanjut Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh gitu. Ini berarti langkah-langkah itu pertama kita melalui preventif atau sebelum menjadi permasalahan. Sebelum menjadi permasalahan ini, contoh yang tadi kita harus mengingatkan, baik siswa yang bermasalah, baik guru yang bermasalah, kita harus mengingatkan mereka. Setelah mengingatkan, kita panggil semuanya bersangkutan, baru kita berbicara, baru melihat terjadinya masalah ini, baru jadi keputusan bagaimana sebaiknya masalah ini. Jadi masalah siswa, masalah guru, masalah masyarakat sekitarnya dirapatkan.
melakukan musyawarah dulu Musyawarah, ya, ya, Bu, sebelum musyawarah. kita keputusan. Keputusan. Kemudian hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dilema etika lagi. Bukan guru tadi. Iya, etika guru tadi. Kalau etika guru tadi, kasih dilema etika guru tadi memang berat. Mengabaikan apa? Iya, mengabaikan. Itulah. Jadi kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru, berat mempertimbangkan di balik, di terengkuk, di telanjang. Karena tidak mau dinasihati, tidak mau diginikan, dipanggil secara sebagai adik, dipanggil sebagai anak, dipanggil sebagai saudara, belum juga, tidak mampan juga. Nah, itu. Jadi jadi ketegasan lagi. Dengan melaporkan ke dinas Ah, iya. apa yang terjadi di sekolah terhadap guru Terhadap tersebut guru tersebut. dengan bukti-bukti yang ada ya, Ya, Bukti lengkap. kehadiran, Absennya, jam datangnya, semuanya lengkap. Ada kurang. lalu apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, tantangan yang paling berat di sini adalah rasa kita, rasa kemanusiaan, rasa di kemanusiaan dan persaudaraan. Tantangan. Berat Ibu, jadi Ibu istilah dianggap sebagai ibu Itu di sekolah, betul. tapi nak hidangan. Nah, di dalam kita bicara, kita nasihati, dipanggil tidak secara kasar, secara lemah lembut, tapi tidak diabaikan saja. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau hari itu, atau memiliki sebuah jadwal atau penyelesaiannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh, itu. Kami minta jadwal dulu, rapat dulu dengan guru. Bagaimana persoalan si A, pasnya juga dia waktu dulu, juga dia berpikir dulu. Nah, dia itu langkah-langkah dulu. Apa langkah-langkah yang akan kita capai supaya dia baik seperti biasa. Dicari langkah-langkah itu, dimusyawarahkan dengan guru, dimusyawarahkan dengan komite sekolah, dengan masyarakat sekolah dan ibu pengawas. Jadi tidak langsung diberi ruang waktu, Berarti jeda dulu. berarti dijadwalkan ya Bu, Ya dijadwalkan. sebelum melakukan tindakan yang tegas. Ya terhadap beliau. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan sebuah kasus dilema itu? Ibu mengambil keputusan di dalam etika ini bersama-sama dengan para guru dan para warga sekolah atau kepala sekolah. Kita minta pendapat, minta nasihat, itu. Baru ke pihak dinas. Tidak dinas. Kemudian Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pada kasus ini yang mengambil keputusan atas kasus dilema? Pengalaman ya di sini adalah bahwa kita sebagai anggota PNS sini juga sebagai pendidik kita harus betul-betul hendaknya para teman, para guru betul-betul hendaknya
memberi bertugas dengan hati yang lapang, dengan ada embel-embel yang lain. Karena kita telah bertekad, karena kita dilantik, karena Ya. keinginan kita jadi PNS. Inilah tugas kita. Ya. Kenapa dilalaikan? Kenapa dilalaikan? Harus dalam hati harus bertekad bahwa kita sebagai utusan masyarakat, utusan untuk mendidik masyarakat, utusan untuk memajukan masyarakat. Kalau kita selamatkan satu guru ini terus menerus, Ah, anak akan terancam. tidak usah akan terancam, dia akan berbuat lagi. Iya. Ini tidak ada, oh begini, oh awak seperti pun ada teguran loh, cuma teguran seperti biasa saja. Akan lalai sebagai kepala sekolah, sebagai guru di sini akan lalai karena membiarkan yang satu ini mengacau pendidikan, Berarti beri contoh negatif. negatif pada yang lainnya. Jadi kami mengambil keputusan segala macam melalui musyawarah dan mufakat warga sekolah. Baik Bu, terima kasih atas pelajarannya. Berarti cukup berat dalam penyelesaian kasus, Ya. bertentangan dengan batin, Batin, dengan hukum, apalagi agama, agama dan tanggung jawab. Ya Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu wawancara dengan Pi hari ini. Semoga kasus yang Ibu hadapi bisa menjadi pelajaran bagi Pi untuk lebih meningkatkan bertanggung jawab terhadap tugas. menjalankan tugas dan mengambil kebijakan baik itu di kelas maupun nantinya. Ya, Terima kasih banyak sama Bu. sama-sama. Cuma nasihat ibu itu, kalau kita dipercayai oleh seseorang, seperti percaya untuk mengajar anak, mengajar dengan tulus, dengan ikhlas. Jangan dia biswa gitu jangan. Disitulah amal ibadah kita sebagai seorang guru, sebagai seorang yang dipercayakan oleh pemerintah untuk memajukan anak bangsa. Terima kasih Bu. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah dari SD 16 Pagambilan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.